Selamat siang, Bapak Ibu, pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Kali ini kita akan membahas tentang registrasi user SIMAN. Seperti diketahui bahwa SIMAN merupakan aplikasi yang berbasis internet yang dapat digunakan oleh pengguna barang maupun oleh pengelola barang. User SIMAN terdiri dari dua level, yaitu pengelola barang dan pengguna barang. Untuk level pengelola terdiri dari kantor pusat DJKN, Kanwil DJKN, KPKNL. Sedangkan untuk user dari pengguna barang terdiri dari 4 level, yaitu UAPB atau dikenal dengan KL, kemudian UAPB Eselon 1, kemudian UAPB wilayah atau dikenal dengan Korwil, dan yang terakhir adalah UAPB atau lebih dikenal dengan Satuan Kerja. Untuk dapat melakukan registrasi ke SIMAN, maka setiap pengguna barang harus mengetahui kode unit organisasi masing-masing. Berikut ini adalah contoh dari kode unit organisasi pada pengguna barang. Contoh di sini adalah menggunakan kode KL500 sebagai KL contoh. Di sini untuk level user pengguna ada 5 yang terdiri dari level Satker, kemudian wilayah, kemudian Eselon 1, kemudian KL. Di KL ini dibagi menjadi 2, yaitu untuk KL itu sendiri maupun APIP. APIP ini digunakan untuk modul perencanaan kebutuhan BMN. Di sini kami dapat jelaskan bahwa untuk satuan kerja atau untuk anak Satker, maka level user yang dipilih adalah UAPB. Di sini ada contoh kode unit organisasi terdiri dari 20 digit yang meliputi 500 adalah kode KL, 04 adalah kode Eselon 1, 0100 adalah kode wilayah, 888831 adalah kode Satker, 0000 adalah kode induk Satker, dan KD di sini adalah jenis kewenangan. Apabila Satker mempunyai anak Satker, maka di dalam 3 digit terakhir ditambah dengan kode 01, 02, 03, dan seterusnya. Untuk level user wilayah, maka menggunakan 11 digit seperti ini. Contohnya kode KL, kode Eselon 1, kode wilayah ditambah dengan jenis kewenangan. Untuk Eselon 1 maka menggunakan 5 digit. Sedangkan untuk kementerian, lembaga, dan APIP, maka kode unit organisasi yang digunakan adalah kode KL. Untuk dapat memperjelas bagaimana cara melakukan registrasi di SIMAN, maka berikut ini adalah video tutorial untuk melakukan registrasi ke SIMAN secara online. Selamat siang, Bapak Ibu, pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau dikenal dengan nama SIMAN. Untuk dapat menggunakan SIMAN, maka seluruh user harus melakukan registrasi
online dengan menggunakan aplikasi Siman. Di sini ketika kita akan melakukan login, ada isian nama dan password, serta grup. Untuk nama dan password akan diperoleh apabila Bapak Ibu sekalian telah melakukan registrasi secara online. Berikut ini adalah cara melakukan registrasi tingkat satuan kerja atau Satker. Untuk melakukan registrasi, maka yang harus kita lakukan adalah klik tombol registrasi. Di sini akan muncul dua pilihan, yaitu pengguna barang dan pengelola barang. Untuk jenis user pengguna barang, terdiri dari Satker, kemudian koordinator wilayah, kemudian eselon 1, dan KL. Kemudian untuk tingkat pengelola barang, maka digunakan oleh KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN. Apabila Bapak Ibu akan registrasi sebagai Satker, maka pilih jenis user pengguna barang. Kemudian klik tombol pilih, maka akan muncul isian form registrasi. Di sini, sebelum kita melakukan pengisian untuk seluruh data pada tombol registrasi ini, maka pertama-tama yang kita lakukan adalah mendownload formulir. Untuk dapat mendownload formulir, maka kita harus melakukan pemilihan level user dan mengisi unit organisasi. Silakan klik level user. Untuk Satker, pilih UAPB atau unit akuntansi kuasa pengguna barang. Masukkan kode Satker 20 digit. Ini kode KL, kode eselon 1, kode wilayah, kemudian kode Satker, kode 000 untuk Satker induk atau 01 untuk anak Satker, 02 untuk anak Satker, dan seterusnya. Kemudian klik cek unit. Apabila salah, apabila tidak muncul di cek unit, maka artinya kita salah merekam kode Satker atau kode Satker kita belum ada dalam database Siman. Untuk kode Satker yang tidak ada di database Siman, maka dapat menghubungi KPKNL, Kanwil DJKN, atau Kantor Pusat DJKN untuk dilakukan penambahan kode unit organisasi. Kita ulang sekali lagi. Kode KL, kode eselon 1, kode wilayah, kode Satker, KD. Kemudian cek unit. Nah, apabila berhasil, maka akan muncul isian sebagai berikut. Nama unit organisasi akan muncul di tab. Kemudian kita lakukan download formulir. Download formulir ini, kemudian cetak. Setelah dicetak, isi pemohon, data unit organisasi, dan penanda tangan. Setelah
Setelah selesai, maka formulir tadi siap untuk diupload ke dalam Siman. Setelah formulir siap untuk diupload ke Siman, maka kita bisa meneruskan proses pengisian fil-fil isian Siman. Contoh, kita isi alamat, kemudian kabupaten. Di sini bisa dicari nama wilayahnya. Klik. Kemudian nomor teleponnya. Nomor fax kantor. Alamat email. Alamat email harus benar, misalnya @gmail.com, @yahoo.com, atau depq.go.id. Apabila salah dalam penulisan, maka aplikasi akan mendeteksi sebagai kesalahan. Kemudian, tulis nama penanggung jawab Satker, misalnya. Kemudian, tulis NIP. Setelah selesai, kemudian ketik nama pemohon. Misalnya di sini Ajis Suprayogi. Kemudian NIP-nya 1983 30 06 21 20. Oke. 4, kemudian 12 1065. NIP dalam NIP ada tambahan, yaitu bisa ditambah 2 digit angka. Ini maksudnya jika 00 jika pemohon hanya menjadi koordinator dari satu unit organisasi. Diisi dengan 01, 02, dan seterusnya apabila pemohon merupakan user dari beberapa kode unit organisasi. Contoh, satu pemohon bernama Aziz bisa menjadi user Satker, atau sebagai koordinator wilayah, atau sebagai eselon 1, atau sebagai KL secara bersama-sama. Yang membedakan hanyalah kode 2 digit di belakang NIP. Kemudian isi nama jabatan. Tulis email pemohon dengan lengkap. Contoh, Aziz Suprayogi@depq@gmail.com. Harus betul penulisannya. Kemudian nomor telepon pemohon diisi. Kemudian jenis usernya. Untuk Satker maka hanya ada pilihan satu, yaitu koordinator. Setelah selesai mengisi, maka selanjutnya kita harus mengupload formulir registrasi yang telah ditandatangani oleh pemohon dan atasan pemohon dan sudah di-scan. Kita upload formulir tersebut. Contoh seperti ini.
Setelah kita upload formulir, maka form registrasi ini siap untuk dikirimkan ke DJKN. Setelah selesai semua, maka klik tombol simpan. Setelah itu akan muncul notifikasi atau konfirmasi registrasi user aplikasi SIM-an telah berhasil dilakukan. Apabila telah muncul konfirmasi ini, maka user tinggal menunggu informasi user dan password dari KPKNL setempat. Apabila sudah memperoleh user dan password dari KPKNL, maka user sudah dapat melakukan login ke aplikasi SIM-an. Demikian registrasi tingkat kuasa pengguna barang atau yang dikenal dengan OAPB. Terima kasih.